Ya, saudara, hari ini kita mau sama-sama belajar. Temanya adalah meruntuhkan Babel, saudara. Ya, bukan Bangka Belitung ya, saudara ya. Meruntuhkan Babel, saudara. Saudara, kalau saudara lihat hari-hari ini, saudara mungkin sering mendengar yang namanya berita di sosial media ataupun lewat platform manapun itu, saudara. Saudara mungkin sudah mendengar bahwa sekarang ini manusia ini sedang berlomba-lomba menciptakan sebuah teknologi yang bisa membuat manusia. Kemarinnya saya ditunjukin oleh Ibu Nani. Kamu udah lihat belum? Ada robot sekarang di Cina atau di mana itu. Mereka bikin robot tapi sudah bisa dikasih daging, saudara. Sampai lihat videonya itu saya geli gitu ya. Rasanya aduh. Ini manusia ini sedang apa gitu. Mereka ini sedang berlomba-lomba, saudara. Mereka mau menciptakan manusia. Mereka pengen seperti Tuhan. Mereka pengen hidup long lasting, saudara. Ya, mereka pengen hidup sampai selamanya. Kalau dulu ada penyair yang ngomong aku mau hidup 1000 tahun lagi gitu, saudara. Itu kan hanya bahasa kiasan, saudara. Tapi hari-hari ini kalau kita lihat teknologi semuanya pengen hidup kekal, menyamai Tuhan. Semuanya, saudara. Saya nggak tahu, saudara. Itu adalah kecenderungan manusia hari-hari ini. Mereka pengen menyamai Tuhan. Bahkan cuaca pun bisa dikontrol, saudara. Saudara, yang namanya hujan buatan itu sudah ada di Indonesia, saudara. Misalnya daerah mana kekeringan, perlu hujan, tinggal di setting, bikin hujan buatan. Saudara, sekarang ini sudah luar biasa. Nah, mereka atau manusia ini pengen menyamai yang namanya Tuhan. Saudara, Babel itu adalah lambang dari sebuah pemberontakan. Bukan hanya menara yang dibangun seperti ini, saudara. Tapi Babel itu adalah lambang pemberontakan manusia kepada Tuhan. Saya mau ajak kita sama-sama baca dulu dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kita baca ya, saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap ya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Saudara, stop dulu di sini. Dikatakan di sana ayat kedua, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai apa? Tanah datar di Sinear. Lalu apa? Lalu menetaplah mereka di sana. Ayat ketiga. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat 4. Garis bawahi di sini. Marilah kita membangun bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah apa? Kita cari nama. Saudara, ini adalah Babel itu, saudara. Babel itu berbicara tentang kesombongan. Babel itu berbicara tentang kecongkakan manusia. Seringkali ini timbul saat apa, saudara? Saat tadi ayat 2 itu loh, saudara. Manusia saat menjumpai yang namanya tanah yang datar di Sinear. Itu buat mereka itu adalah tanah yang nyaman. Tanah yang enak. Tidak perlu mendaki lagi. Semuanya sudah settle. Semuanya sudah nyaman. Mereka mulai membangun yang namanya menara. Dan hanya apa? Untuk mencari nama. Mencari nama itu artinya adalah apa? Kesombongan
ambisi melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan, dan bergantung pada kekuatan sendiri, saudara. Hari-hari ini, saudara, mari kita cek dan recheck. Apakah kita ini menemukan yang namanya kenyamanan itu, dan kita mulai membangun yang namanya menara Babel, dalam tanda kutip, bukan kita bangun menara yang tinggi gitu, enggak. Tapi kita melakukan segala sesuatu karena kita merasa kita bisa dan kita pengen dilihat oleh orang. Saudara, hari ini kita mau belajar memangkas, meruntuhkan setiap Babel dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa meruntuhkan Babel dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus menghancurkan kesombongan dan ketergantungan pada diri sendiri. Ayat 4 tadi dikatakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama. Saudara, mencari nama atau mencari pengakuan itu bukan hanya ditemukan di luar sana, istilahnya di luar gereja, saudara. Orang membangun segala sesuatu, bikin usaha, bikin apa, pasti pengen menjadi sesuatu yang besar, betul kan? Pengen punya nama di kota Cirebon misalnya nih. Kita membuat sesuatu, misalnya Bu Ina bikin roti misalnya. Pengen dong rotinya ini menjadi besar dan menjadi ternama di kota ini. Sehingga setiap orang yang datang ke kota ini bisa ingat Mawar Sharon. Nah, itu biasa, saudara. Dalam dunia kerja, dalam dunia sekuler, itu biasa. Tapi saudara, kalau kita lihat hari-hari ini, saya mulai merasakan banyak orang yang melakukan pelayanan untuk cari nama, saudara. Banyak sekali, saudara. Semua yang berkedok akan Tuhan, tapi sebenarnya untuk memegahkan atau mencongkakkan diri, kesombongan dalam hidup kita. Saya beberapa yang waktu selalu ngingetin sama pelayan, kalau kalian melayani Tuhan, jangan karena kalian pengen dilihat orang. Jangan pengen dipuji orang. Jangan supaya kelihatan, oh orang pelayanan ya, pasti kerjanya bagus ya, pasti di dunia sekulernya dia baik. Kenyataannya seringkali bertolak belakang. Itu yang menjadi sandungan untuk orang-orang di luar gereja. Mereka bahkan sering ngomong, loh katanya sudah pelayanan, kok nipu orang? Katanya sudah pelayanan, kok seperti ini, seperti itu. Karena apa? Karena pelayanannya dilakukan hanya untuk mencari nama. Sepertinya seolah-olah kadang kalau melakukan segala sesuatu latahnya, puji Tuhan, haleluya. Tapi kelakuannya tidak seperti itu, saudara. Ini yang kita belajar hari-hari ini. Kita koreksi hati kita, koreksi setiap hidup kita, setiap pelayanan kita. Kalau kita melayani, gak ada yang lain, hanya untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Saya masih ingat Pak Yusak itu ngomong, saya ini kalau setelah berkhotbah, setelah melayani Tuhan, selalu setelah dia dari mimbar, dia turun, kalau saudara lihat ya, perhatikannya, dia selalu merem doa. Dan dia ngomong, Tuhan, aku ini hanya jongosmu, aku ini hanya hamba yang melakukan apa yang Kau mau. Karena apa? Karena Pak Yusak ngomong, itu menghindari kita dari roh kesombongan. Ya kan? Saudara, seringkali kan saudara pelayan di tempat ini, apalagi pelayan mimbar, paling gampang saudara terkena yang namanya bahaya kesombongan ini, saudara. Baru turun khotbah, wah firman kamu bagus loh hari ini loh, saya sangat diberkati. Saudara,
itu bisa tiba-tiba ya saudara, kemuliaan jadi bagi dua saudara. Bukan hanya bagi Tuhan. Itu bisa, memang manusia itu senang dipuji, dihormati, itu perlu saudara. Tapi biar kita ini punya filter. Seperti Pak Yusak tadi ngomong. Begitu mulai turun dari panggung ngomong, aku ini hanya hamba yang melakukan apa yang Tuhanku lakukan. Sehingga saat ada orang menyelamati kita atau memuji kita, ngomong aku hanya hamba yang melakukan Tuhanku yang suruh. Itu menghindarkan kita dari roh kesombongan ini saudara. Karena Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara, yang pertama untuk meruntuhkan Babel, kita harus mengganti kesombongan dengan kerendahan hati dan bergantung hanya kepada Tuhan. Amin saudara. Yang kedua saudara, mengutamakan rencana Tuhan di atas ambisi pribadi. Orang Babel tadi membangun menara hanya untuk apa? Untuk mencari nama. Banyak orang bekerja, banyak orang melayani. Bahkan banyak orang bikin gereja hanya untuk apa? Mencari nama saudara. Bikin KKR untuk apa? Mencari nama. Hati-hati loh saudara, hari-hari ini saudara. Kalau kita melayani Tuhan dimanapun, bikin KKR atau apapun itu bagus gak? Bagus saudara. Tapi kita harus cek kembali. Ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa, atau untuk cari nama. Hati-hati saudara. Karena hari-hari ini terlalu abu-abu. Kita bahkan gak bisa membedain mana ini yang tulus, mana yang enggak. Banyak yang membuat yang namanya makan gratis lah, banyak yang membuat yang namanya kegiatan sosial lah. Ya, tapi mereka hanya untuk mencari nama loh saudara. Bukan benar-benar untuk membantu. Kita pernah dengar kan saudara ya, waktu yang lalu teman-teman kita dari Jogja atau dari Mannheim, saya lupa, waktu itu membantu korban bencana Merapi ya saudara ya. Itu di sana itu sudah ada yang namanya pos-pos penuh dengan yang namanya spanduk-spanduk saudara. Spanduk untuk kepentingannya itu namanya pribadi masing-masing golongan itu saudara. Dan mereka ngomong, gak boleh, kami tidak menerima dari luar gitu. Tapi kalau mau nyumbang boleh. Tapi nanti yang membagikan dari golongan kami. Supaya apa? Supaya masyarakat melihat bahwa yang memberikan itu adalah dari golongan tertentu. Saudara. Ini mereka melakukannya bukan dengan ketulusan. Bukan niat membantu. Tapi hanya mencari nama. Ya kalau dari rekan-rekan kita, silahkan Pak. Kita mau kita mau taruh yang namanya sembako dan lain sebagainya. Tapi kita mau melayani, menjangkau jiwa-jiwa itu. Banyak yang stres kan saudara ya. Rumahnya tiba-tiba hilang dalam sehari. Mereka terguncang mentalnya. Dan teman-teman kita ini ada di sana untuk menguatkan iman. Itu yang lebih penting saudara. Bukan mencari nama. Mengutamakan rencana Tuhan di atas ambisi pribadi saudara. Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya loh saudara. Saat kita melakukan untuk Tuhan, semuanya akan ditambah. Artinya apa? Artinya berkat akan ditambah, Tuhan juga akan mempromosikan kita, saudara.
Tuhan itu senang, kita ini terkenal itu senang, saudara. Usaha kita menjadi terkenal, menjadi besar, Tuhan senang nggak? Senang. Dan itu akan ditambahkan. Tapi yang penting motivasi kita untuk memuliakan Tuhan terlebih dahulu. Ya, saudara, saat kita melayani Tuhan, kita ini sering lihat, saya lihat banyak sekali hari-hari ini ya saudara, bukan hari-hari ini, memang itu kebiasaan yang ada sih saudara. Orang biasanya yang memberikan donatur misalnya ya, dalam sebuah gereja atau pelayanan. Mereka ini cenderung, lama-lama itu mereka itu bukan belajar memberi kepada Tuhan, tapi mereka belajar dan merasa saya ini sudah andil loh untuk gereja ini, untuk pelayanan ini. Saya sudah membantu loh ini loh. Kalau saya usul, tolong didengerin. Nanti kalau ternyata keputusannya tidak sesuai dengan keinginannya, itu PT. Lain kali saya nggak mau nyumbang-nyumbang lagi. Saya nggak mau nabur-nabur lagi. Loh, saudara itu nabur buat siapa? Ingat loh saudara, bahaya loh saudara. Kita lakukanlah untuk Tuhan. Kalau saudara nabur untuk sebuah gereja dan saudara merasa memiliki gereja itu namanya saudara tidak mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tidak ada yang ditambahkan dari setiap taburanmu itu. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu, kita memberikan untuk Tuhan, percayalah semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin saudara. Ya. Yang ketiga, meruntuhkan Babel artinya menghindari sistem dunia yang menyesatkan, saudara. Saudara, kalau saudara pernah dengar ada sebuah organisasi di dunia ini yang bisa membuat orang naik dalam sekejap, bisa membuat orang turun dalam sekejap. Dan kebanyakan itu saudara, artis-artis saudara ditawarin saudara. Artis-artis yang kira-kira mereka lihat, ini kayaknya saya bisa menjadikan ikonnya. Dinaikkan saudara, ditawari. Tapi dengan apa? Dengan sebuah perjanjian. Perjanjiannya adalah apa? Perjanjian darah saudara. Mereka harus mempersembahkan hidupnya di altar mereka saudara. Menjual setiap keyakinan, setiap imanmu digantikan dengan sebuah ketenaran. Ini sistem dunia saudara. Kalau kamu mau terkenal dalam sekejap bisa tawarin, kamu ikut sama golongan kita. Dan ada beberapa artis Indonesia yang ditawarin juga tuh. Anak Tuhan juga. Dan waktu itu dia kesaksian bahwa dia ditawarin, ayo kamu mau nggak? Kamu tak bikin booming nih. Dan memang dia ini cita-citanya pengen menjadi terkenal saudara. Dia berjuang dengan keras dari masa mudanya. Dia pergi ke Amerika. Tujuannya untuk apa? Menjadi terkenal. Sudah sampai di sana ketemu dengan orang-orang yang tepat sebenarnya. Tapi pada akhirnya ditawarin, kamu mau gak ikut golonganku? Kamu harus melakukan ini. Dan puji Tuhan, teman artis kita ini, dia menolaknya. Dan memang kalau kita lihat dengan secara kasat mata, gak bisa sampai yang booming langsung melejit. Tapi saya percaya Tuhan pasti tidak pernah meninggalkan orang-orang yang seperti ini. Mempertahankan imannya. Tidak mau mengikuti sistem dunia yang instan. Langsung mengangkat. Tapi saudara, ada orang-orang yang banyak saudara. Artis-artis, orang-orang pengusaha dan lain sebagainya. Mereka yang pengen
menjadi besar dalam sekejap. Mereka mengorbankan nyawanya, mereka mengorbankan imannya hanya untuk ketenaran, cari nama. Kita harus berani, saudara, menghindari sistem dunia yang menyesatkan. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, jangan hanya berhenti kepada apa yang baik, saudara, tapi kita harus mulai belajar, tanya sama Tuhan dalam melakukan segala sesuatu, apakah ini berkenan kepadamu Tuhan. Bahkan kalau bisa lagi ditingkatkan, yaitu yang apa? Kehendak Tuhan yang sempurna terjadi dan kita lakukan, saudara. Ya, yang keempat, saudara, yang terakhir, menghancurkan Babel dalam hidup kita atau menghancurkan kedagingan dalam hidup kita. Yang keempat adalah hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Tuhan mengacaukan Babel ini karena manusia ini enggak taat kepada Tuhan. Mereka pengen menjadi besar sendiri, mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka memberontak kepada Tuhan karena mereka pengen menyaingi Tuhan. Hidup tidak dalam ketaatan. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Kita baca Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Jika engkau baik-baik dan mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara, ketaatan itu mendatangkan berkat, saudara. Ketaatan itu dalam segala hal, saudara. Yang Tuhan katakan. Saya ingat, saudara, saya kalau belajar ketaatan itu nggak usah jauh-jauh. Belajar sama Ibu Nani aja. Gitu. Beberapa waktu yang lalu, Ibu Nani ini dapat firman. Lagi doa, tiba-tiba Tuhannya ngomong, kamu mulai sekarang harus senam olahraga. Loh, lucu kan, saudara? Kelihatannya tidak ilahi, saudara ya. Tapi Tuhan ngomong itu selalu tahu kebaikan untuk setiap kita kan. Ibu Nani umur udah 80 sekarang. Diomongin, kamu harus senam setiap pagi, setiap hari. Gitu. Supaya apa? Supaya bisa menyelesaikan pekerjaan yang ada di depannya ini, saudara. Enggak banyak orang umur 80, saudara, yang masih bisa berjalan seperti hamba Tuhan di tempat ini, saudara. Gembala kita di tempat ini, jalannya masih gagah, enggak capek, perjalanan, pelayanan keluar kota, PP. Ke Jakarta macet, ke Bandung macet, PP, saudara. Kadang kita yang masih muda manja, saudara. Aduh capek, ngikutin Ibu Nani. Ibu Nani masih seger, malu kan, saudara kan. Jadi ikut seger, saudara. Sampai rumah pijetan, capek, minyak kayu putih, tolak angin. Saya ngomong gini bukan ngomongin saudara. Saya juga di tas saya itu ada minyak kayu putih, saudara. Aduh, pusing, pegel-pegel, capek. Aduh, saya tuh sampai malu. Pengen gak, saudara, dipeliharakan Tuhan sampai masa tua? Amin. Ikuti contoh ketaatannya dari hal yang simple. Balik lagi, saudara. Diomongin, saudara, kamu tuh harus senam. Senam gimana? Diajari loh, saudara. Kalau saudara pengen taat, kalau saudara orang yang taat, saudara tanya sama orangnya itu gurunya pasti seneng tuh ngajarinya, saudara. Tapi coba kalau saudaranya ngeyelan kan, coba ajarin saya cara ini,
tapi tidak pernah dilakukan. Lain kali saudara tanya, gak dijawab. Percuma, kamu udah tak kasih tahu gak dilakukan. Loh, saudara. Tapi Bu Nani tanya, apa yang harus dilakukan? Nih, contoh-contoh ya, salah satunya. Saya kan tanya, mama disuruh apa, Ma? Gitu. Saya disuruh kakinya ngangkat satu gini. Tapi pegangan tembok, saudara. Yang orang tua, hati-hati ya. Kalau mau melakukan pegangan tembok dulu, lakukan pelan-pelan. Gini, diangkat, saudara. Mama bisa. Wah, pertama kali suruh melakukan, pokoknya sebelum mandi. 5 menit saya lakukan, itu awal-awal saudara. Lakukan olahraga, tapi dilakukan setiap hari sebelum mandi saudara. Pagi sebelum mandi, sore sebelum mandi. Dan dilakukan sampai hari ini ya. Masih dilakukan sampai hari ini dilakukan. Itu namanya taat. Dilakukan. Ada hasilnya enggak? Ada saudara. Saya lihat mama waktu yang lalu. Masih bisa berdiri satu kaki gini saudara. Kaki masih bisa seperti ini saudara. Sedangkan banyak di antara usianya yang seumuran 80 itu. Kakinya dioperasi, kemarin aja saya nganterin mama saya operasi lutut kan saudara ya. Saya lihat di sana banyak sekali orang-orang yang sudah tua dan setengah tua saudara. Udah kena tuh lututnya saudara. Loh, ada yang ketawa di sini. Ibu-ibu pada ketawa. Belajar. Saudara, melakukan dengan setia. Kuat saudara. Waktu umur 50 dan lain sebagainya. 50 atau berapa waktu itu Ibu Nani mengalami patah kaki. Disuruh minum. Vitamin saudara. Kalsium saudara. Sampai sekarang diminum. Kalau dicek nggak ada osteoporosis saudara. Tapi bahkan seringkali kita ini kalau disuruh misalnya ya saudara ya, dokter, kamu ini harus minum ya, apa namanya, vitamin ini, minumnya bolong-bolong. Saya ini apa namanya, saya ini perhatian sama orang tua saudara, ya, anak yang perhatian sama orang tua saudara. Saya lihat mama saya, Mah, harus minum ya Mah ya, ini namanya obat kolesterol ini ya. Diminum, karena kemarin dicek rada tinggi, diminum. Gitu ya. Ini untuk 1 bulan, nanti setelah itu dicek lagi ke lab. Ya. Saya tanyain kan saudara ya, udah hampir sebulan kan, tanyain saudara, obatnya udah habis apa belum? Masih banyak. Saya bingung kan jadinya kan, bentar, saya hitung dulu nih. Dari kemarin, sekarang sudah 3 minggu. Harusnya tinggal 1 strip. Ya saudara ya. Loh kok masih banyak saudara? Itu namanya nakal saudara. Enggak taat saudara. Ya, kita kalau disuruh melakukan segala sesuatu, lakukan dengan taat. Karena apa? Ketaatan mendatangkan berkat. Ayo saudara, hari-hari ini belajar, ayo. Hancurkan Babel. Hancurkan kedegilan hati, hancurkan kesombongan dalam hidup kita, hancurkan kedagingan itu. Supaya apa? Supaya hidup kita ini enteng saudara. Kedagingan itu harus dilepaskan. Kata Kean saudara, aduh ini pengangkatan gimana? Saya nggak boleh gemuk. Kalau gemuk nanti malaikatnya nggak kuat ngangkat saudara. Yang bikin nggak kuat ngangkat itu bukan berat badan kalian. Tapi kedagingan itu loh saudara. Kedagingan terikat dengan gravitasi bumi itu saudara. Mari lepaskan, hancurkan Babel-Babel dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya nanti kalau pengangkatan enteng saudara. Bisa naik bersama-sama dalam kemuliaan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Hancurkan sesuatu itu pasti mengalami sesuatu kerugian. Betul nggak? Kamu mau menghancurkan tempat ini, dihancurkan, kamu akan rugi. Jadi rusak. Ya. Tetapi kalau sesuatu hal dihancurkan, itu Tuhan akan membangun kembali lebih baik. Ya. Jadi belajar, relakan dirimu untuk rugi.
ya. Rugi karena kamu akan dihancurkan, akan kedagingan kita. Tuhan akan membangun perkara-perkara rohani dalam hidup kita, ya. Ketaatan itu sungguh amat sangat luar biasa, ya. Saya mau saksikan kemarin ini. Saya tiba-tiba ini kamu kalau tidak disuruh Tuhan nggak usah niru, ya. Kan setiap orang itu dituntut Tuhan sangat berbeda, ya. Saya tuh kemarin waktu nggak tahu hari Sabtu atau apa saya lupa. Kalau nggak kayaknya si Sabtu. Saya kan doa di Mahligai, nggak nyambung, saudara, nggak nyambung. Jadi nggak nyantol, nggak satu frekuensi sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan apa ya kok? Aku ini salah apa? Saya merasakan hidup saya ini tidak ada salah, gitu. Aku lakukan segala sesuatu yang Tuhan mau lakukan, gitu. Jadi saya nggak sadar. Seringkali kita itu tidak sadar akan segala kelemahan kita, ya. Kok nggak nyambung ya? Kok nggak nyantol? Frekuensinya nggak pas, sehingga saya tuh nggak bisa ngomong sama Tuhan. Mulai tak selidiki. Saya bilang, Tuhan, aku jangan tinggalkan seperti ini. Kalau ditinggalkan seperti ini, kayaknya aku ini seperti layangan putus nggak dipegangin, ya. Sesuatu hal yang saya merasakan gak enak hidup tuh kalau seolah-olah ditinggalkan Tuhan. Tapi apakah benar Tuhan meninggalkan kita? Enggak, kita yang ninggalin Tuhan, ya. Jadi terus saya doa terus. Saya bilang, Tuhan selidiki sih, Tuhan tegur aku, kasih tahu, kalau enggak aku nanti tambah jauh. Tiba-tiba itu Tuhan ngomong gini, karena ada perkara-perkara dalam hidupmu yang tidak aku suka. Apa ya? Gitu. Terus ternyata tentang mensos, saudara, ya. Jujur, oh iya. Jadi saya ini kalau malam nih, ya, sudah baca Alkitab selesai nih, saya sih mau belajar baca Alkitab dulu. Nah, itu kan belum ngantuk. Saya itu buka Instagram, ya. Sebetulnya saya nggak macam-macam loh. Tak lihat punyanya Sofi itu kan rada wow kan, kalau apa-apa masukin gitu. Jadi aku suka tak lihat gitu. Aduh, bocah kia update terus. Terus biasanya udah itu saya tuh lihat punyanya Bevis, punyanya AL, gitu loh. Jadi terus punyanya yang lain-lain lah, yang saya kenal, yang saya tidak kenal saya tidak lihat. Enggak macam-macam, saudara. Nah, setelah itu, mulai kan saya itu mulai senang dengan info sosmed dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Hebat ini ya Pak Dedi. Lalu saya mulai melihat terus. Waduh, ini lihat terus gitu, saudara. Nah, sebetulnya bukan tidak boleh, ya. Tapi Tuhan tuh ngomong begini, kamu tuh mau apa? Itu kan bukan urusanmu. Sebab saya kepengaruh, mestinya begini nih, ya. Pemimpin begini nih, gitu. Ikut-ikutan. Jadi menteri tidak, ya kan? Jadi pengamat tidak, jadi penasehat tidak, suka ikut-ikutan, gitu. Nah, jadi Tuhan ngomong, gunanya apa? Gitu. Ya, terus itu kan bukan urusanmu. Iya, urusannya Pak Dedi, ikut-ikutan kita. Nah, terus nanti kan ada lagi gini, oh ya ini loh, ternyata kok orang ini kok nggak baik gitu, loh pemimpin ini kok tidak baik gitu, loh ternyata Pertamina kok begini. Saya tuh cuma sekedar itu, saudara. Tapi Tuhan ngomong, gunanya apa? Itu bukan urusanmu. Ya, saya ngerti. Oh ya Tuhan,
Kamu mau nggak lepas itu semua? Mau? Ya udah, ngerti sayanya sudah. Terus saya doa lagi, Tuhan jawab, Tuhan mulai mengampuni dosa saya. Saya bilang, Tuhan saya nggak mau lagi. Keluar dari situ saya manggil anak-anak, untuk ngabus Instagram gimana? Saya bilang, oh gini Mi, tuh bocah-bocah ki pinter. Ya, udah tak abus saudara. Ya. Apakah itu tidak merupakan sesuatu hal yang daging yang sakit? Jadi kan nggak bisa nonton-nonton lagi kan? Nah kemarin si Sofi itu ngirim apa gitu? Kok nggak bisa buka ya? Di situ sih, karena kamu tidak punya Instagram. Oh iya, itu jadi nggak bisa dibuka. Terima kasih Tuhan. Wis iki nggak ngerti apa. Saya cuma tanya sama Heri. Sing dikirim sama Sofi di yang di Army apa sih hari itu? Dia ngirim juga di grup keluarga ya. Nggak bisa dibuka gitu. Tapi saya tahu itu mungkin tidak ada perlunya buat saya. Ya. Nah, ya ini namanya meruntuhkan Babel. Itu juga termasuk sesuatu hal yang Tuhan tidak suka dalam hidup saya. Ya. Kalau kamu tidak disuruh ya tidak usahlah. Mungkin kamu lebih baik daripada saya ya. Jadi saya mungkin kalau kayak gitu kepengaruh gitu, kepengaruh sama sosmed bla 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 bla, kepengaruh. Nah, Tuhan nggak suka, itu bukan urusan. Ya sudahlah. Nah, itu namanya meruntuhkan Babel. Ini contoh yang saya baru aja alami kemarin ini. Kalau nggak percaya tanya sama anak-anak tuh yang saya panggil semua sini. Ini. Saya bilang kalau kamu nggak disuruh tidak usah, tidak harus untuk melakukan akan hal itu. Saya pikir iya ya Tuhan, nonton film aja nggak boleh, melakukan ini nggak boleh, termasuk Instagram nggak boleh. Ya sudah nggak apa-apa, karena itu kayak kata Kean, itu barang fana katanya, tidak dibawa ke surga. Jadi belajar kalau lagi dikerat sama Tuhan dalam segala sesuatu dikerat, kamu harus mengatakan ini barang fana yang tidak saya bawa ke surga. Dikerat ya sudah nggak apa-apa ya. Belajar untuk sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang belajar menyenangkan hati Tuhan. Nanti kau akan melihat cara Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Sebab Tuhan itu akan memberikan kesukaan yang lain gitu loh, memberikan kesukaan yang lain yang lebih daripada sekedar seperti itu. Nah, sekarang pikirkan, daripada saya main yang seperti itu yang Tuhan tidak suka, tapi aku tidak punya akses frekuensi sama Tuhan, mending sayanya duduk diam sejam setengah, sejam di Maligai, aku mendapatkan banyak perkara ya, yang itu yang saya bawa ke surga daripada yang tidak dibawa ke surga. Betul nggak? Belajar untuk memilih yang apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka sudah dibuang saja ya. Tuhan memberkati saudara semua. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk pujian penyembahan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Segala pujian kami hanya naikkan di hadapan-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan. Karena Engkau sangat memperhatikan kami. Engkau tahu akan segala beban kami hari-hari ini Tuhan. Tapi kami ingin Tuhan mau mengatakan kepadamu bahwa di dalam keadaan apapun Engkau selalu mendampingi kami. Di dalam masa ketakutan Tuhan, Engkau tadi katakan dalam pujian, Engkau mendampingi kami. Terima kasih untuk semuanya. Oleh karena itu kami mau menyerahkan semua beban kami di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang akan menolong kami, mendampingi kami, mengangkat kami dalam segala perkara. Terima kasih untuk semuanya.
Bapak, saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Kami berdoa buat sebentar sore Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Victor yang hari ini sudah datang ke Sion untuk mengadakan pertemuan makan bersama, makan pagi bersama di cahaya Tuhan, bersama dengan hamba-hamba Tuhan di seluruh kabupaten dan kota Madia. Kami doakan pakai akan Pak Victor untuk memotivasi akan semua hamba-hamba Tuhan yang ada. Buat mereka ada fellowship yang sangat baik. Kau berkati akan semua yang disampaikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk apa yang akan disampaikan di tempat ini sore nanti. Engkau banyak berbicara kepada Pak Victor untuk benar-benar menjadi berkat sore nanti Tuhan. Bapak, kami juga datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Siapkan hati kami Tuhan untuk sebentar sore. Biar kami punya wadah yang bersih Tuhan, supaya apa yang kami terima adalah yang utuh daripada-Mu. Engkau tahu Tuhan, Engkau memberkati akan HTE ini. Biarlah tertransfer di tempat ini. Terima kasih untuk semuanya. Engkau siapkan hati, jiwa, dan pikiran kami untuk menangkap semua pesan-Mu. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak pemimpin negara ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua kabinet, dan semua jajaran ABRI, kepolisian, semua pemimpin-pemimpin dari bawah sampai di atas. Tuhan, berikan mereka takut dan gentar akan Engkau. Biarlah mereka apapun yang mereka lakukan, belajar untuk taat kepadamu, takut akan Engkau untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau luar biasa atas hidup daripada bangsa ini. Berdaulatlah atas bangsa ini ya Tuhan. Engkau yang akan menggiring bangsa ini mencapai suatu keadilan yang sebenarnya, sehingga rakyat Indonesia adalah rakyat yang diberkati, dapat menikmati akan hasil daripada seluruh kekayaan Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau yang akan mengatur dalam segala perkara. Bapak, kami juga berdoa saat ini untuk bencana alam. Kami hanya minta belas kasihan-Mu Tuhan. Apapun yang Kau izinkan terjadi, Engkau luputkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Engkau yang akan membuat bencana ini secara minimal. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga minta kekuatan baru saat ini Tuhan. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, untuk kami dapat melakukan bagian kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Kami percaya anugerah-Mu besar buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah minyak urapan, minyak supranatural, minyak keajaiban. Kami minta di dalam nama-Mu, saat kami oleskan pada tubuh kami ini ya Tuhan, ada suatu pengcoveran dari ujung rambut sampai ke telapak kami, kaki kami. Suatu pengcoveran, suatu perlindungan, suatu keajaiban boleh berlaku
atas hidup kami dan tubuh kami ini. Semua panca indera kami Tuhan, baik mata, telinga, serta bibir, mulut kami, Engkau yang ada dalam pengkafaran daripadamu. Keajaiban dan supranatural terjadi dalam hidup kami Tuhan. Engkau bungkus akan hati kami dan perkara-perkara yang luar biasa. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau yang akan menghancurkannya. Berkati tangan kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami mengerjakan apapun yang berkenan di hati-Mu, mendatangkan berkat yang luar biasa. Perjalanan kami hari ini dengan kaki kami Engkau berkati, sehingga kaki kami ini Tuhan dapat berjalan menurut jalan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, siapkan hati kami, kirimkan akan jiwa-jiwa sebentar sore, memenuhi tempat ini Tuhan. Engkau berikan kepada kami, siap buat menerima berkat yang Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya mau sampaikan juga buat saudara-saudara yang pelayan-pelayan Tuhan yang belum punya baju seperti ini, bisa minta kepada Ibu Guatlan kainnya. Nanti saudara harus membuatnya sendiri, ya. Tuhan memberkati saudara semuanya.